Berapa banyak uang yang rela kamu keluarkan untuk bisa main satu buah game? Satu game, bukan banyak game loh ya. Oke, itu adalah obrolan kita hari ini. Bahwa kalau kita beli konsol, ngerakit PC, terus beli gamenya, itu adalah hal yang wajar. Sudah banyak dilakukan semua orang gitu lah ya. Tapi ternyata di balik itu masih ada beberapa orang tertentu yang dia rela keluar duit jauh lebih banyak hanya untuk bisa mainin satu buah game yang dia suka. Dan keluarnya ini bener-bener mungkin bisa jauh lebih mahal dibandingin harga PC-nya kali ya. Jadi di tengah sekarang ini kita lagi rajin nungguin diskon gitu ya. Kapan game akan didiskon, terus begitu diskon langsung borong. Ternyata tadi bre, ada orang yang kalau keluar duit itu bener-bener gak mikir. Jadi saya nggak tahu apakah memang duitnya bener-bener banyak. Saya nggak ngerti, tapi dari pengalaman pribadi, jadi beberapa tahun lalu itu beli aplikasi di iPhone itu baru bisa pakai kartu kredit. Nah, saat itu pengguna iPhone udah banyak banget. Dan mereka banyak yang terkendala nih, nggak bisa beli aplikasi. Akhirnya saat itu saya jualan iTunes gift card. Ternyata yang beli ini bener-bener di luar dugaan, bre. Jadi waktu itu masih rame-ramenya game Clash of Clans. Dan setiap hari itu ada beberapa orang yang udah pesen untuk top up. Dan itu setiap hari jamnya udah pas. Jadi kurang lebih jam segitu mereka akan war. Jadi mereka udah langsung bilang, mas pokoknya jam segini langsung dikirim ya. Dan itu mereka lakukan tiap hari. Dan belinya bukan 50.000 tapi ratusan ribu, 400, 500 ribu. Dan hampir tiap hari hanya untuk war Clash of Clans. Gila gak tuh? Nah, kalau kita kembali ke sistem para developer game itu menjual gamenya, ya memang wajar aja kalau mereka membuat mekanisme yang bisa membuat orang kecanduan. Kalau cuma sekedar jual satu kali dan akhirnya bisa bertahan sampai bertahun-tahun, misalkan GTA 5 atau game yang sejenis, ya untung-untungan sih kalau dia memang bisa jadi seperti GTA dan terus-terusan penjualannya booming gitu ya setiap tahun, ya oke, dia jadi kaya raya. Tapi kalau ternyata hanya laku sebentar terus habis itu nggak ada yang beli lagi, itu yang bubar. Jadi akhirnya banyak developer game yang membuat mekanisme yang bikin orang bisa jadi kecanduan, bre. Bukan hanya untuk beli gamenya yang harganya mahal, tapi juga ternyata ada yang memberlakukan sistem subscription. Bukan subscription seperti PS Plus atau Xbox Game Pass di mana kamu bayar tiap bulan dapat banyak game library gitu ya. Ini enggak, subscription bayar bulanan hanya untuk bisa main satu game yang gamenya itu kamu juga harus beli, bre. Gila, emang game apaan kayak gitu? Kalau zaman dulu saya masih main di warnet, itu ada Ragnarok Online. Itu game yang nggak pernah saya sentuh sama sekali karena waktu itu saya mainnya di warnet udah bayar. Masa iya main gamenya harus bayar bulanan lagi? Akhirnya ya cuma bisa nontonin orang main Ragnarok Online. Dan selain Ragnarok ada beberapa game lagi yang juga menerapkan sistem yang sama. Untuk bisa main harus bayar langganan bulanan. Game-game itu sekarang udah nggak ada hampir semuanya. Tapi ternyata masih ada beberapa gelintir yang bisa bertahan dan dengan tetap memberlakukan sistem seperti itu. Satu contoh nih, Final Fantasy 14. Game yang sangat luar biasa, dirilis tahun 2010 dengan model yang seperti tadi kita bahas dan bisa bertahan sampai hari ini. Trialnya sih gratis, tapi progres dan fitur yang bisa kamu nikmati sangat terbatas. Bahkan kalaupun kamu memutuskan untuk beli versi standar yang harganya $20, masih banyak sekali batasannya. Mau progres naik level, bayar lagi. Lanjutan story, bayar lagi. Dan kalau pengen bisa menikmati semuanya, kamu bisa langsung beli Complete Edition tapi harganya $140. Ngalahin game AAA yang dirilis sekarang. Dan walaupun udah beli gamenya $140, untuk bisa main tiap bulannya masih perlu bayar langganan lagi yang biayanya start from $13 per bulan. Dan itu pun tadi kalau ada update-update kamu masih perlu bayar yang biasanya kisarannya ada di sekitar $20. Dan yang gilanya sampai hari ini dengan sistem yang seperti itu, Final Fantasy 14 masih jadi salah satu game yang paling banyak jumlah playernya. Dia masuk ke daftar 10 besar MMORPG paling rame saat ini. Saat video ini dibuat, dia ada di posisi ke-6 dengan jumlah rata-rata player per harinya sekitar 1,4 juta orang. Dan total player count-nya masih lebih dari 50 juta orang. Luar biasa. Windows emang udah nyediain banyak software bawaan, tapi untuk keperluan troubleshoot masih banyak yang kurang. Dengan ISAS, manajemen PC jadi sangat dipermudah. Pengaturan partisi yang lebih komplit fiturnya dengan ISAS Partition Master, membuat cloning SSD untuk upgrade ataupun backup, konversi MBR GPT dan konversi basic dynamic tanpa menghilangkan data, recover partisi yang hilang, membuat bootable media, hingga memperbaiki permasalahan booting pada Windows. Pengen nyobain? Langsung download gratis. Linknya ada di deskripsi.
Game kedua yang juga masih bisa bertahan dan masih tetap laku, World of Warcraft. Ini game lebih gila lagi karena dirilis tahun 2004. Berarti udah jalan 20 tahun dengan sistem subscription yang masih dipertahankan sampai sekarang. Untuk bisa mainin game ini kamu harus bayar sekitar 13-15 USD tiap bulannya, tergantung paket mana yang kamu pilih. Tapi di sini kamu akan dapat lebih banyak benefit kalau ambil paket yang semakin panjang. Dan walaupun udah jalan 20 tahun dengan sistem kayak gini, World of Warcraft Classic dan World of Warcraft masih bisa nongkrong di posisi kedua dan keempat MMORPG paling rame saat ini. Tepat di bawah Baldur's Gate 3 yang baru aja dirilis kemarin. Active player harian total kedua game ini hampir 3 juta orang dengan total player count-nya hampir 170 juta orang. Dan kalau berdasarkan peringkat total player count, World of Warcraft ada di peringkat pertama. Nah, dari sini untuk bisa mainin gamenya di awal aja kita udah harus keluar duit sekitar 200 US dollar. Kalau menurut logika orang awam, kok mau sih udah keluar duit banyak tapi masih keluar duit lagi? Tapi kalau kita lihat dari point of view-nya mereka yang memang suka dengan gamenya, terlanjur keluar duit banyak, akhirnya mau berhenti sayang, lanjut aja terus. Bahkan ini ada satu orang yang udah keluar duit 30.000 US dollar untuk main World of Warcraft. Saya belum nemu berita yang sama untuk player Final Fantasy 14, tapi dari satu diskusi di Reddit yang bisa saya temukan, ada beberapa orang di situ yang dengan santainya nge-share bahwa mereka udah keluar duit sekitar 2.000 US dollar untuk mainin gamenya. Dan itu pun baru untuk 2 tahun main. Nah, tinggal gimana game-game ini kalau dibandingin sama game free to play hari ini, dimana kita tahu banyak yang pakai sistem gacha yang memang menjebak playernya untuk kecanduan main. Tapi kan mulainya gratis. Apa iya orang yang main gratisan ini rela keluar duit yang sama banyaknya? Kita lihat aja Genshin Impact contohnya. Mainnya memang gratis, tapi ternyata tidak membuat para playernya jadi irit. Gak wajib beli, tapi bikin gak nahan bre gacanya. Satu artikel dari Yahoo, di situ ada banyak sekali pengakuan player Genshin yang udah habis duit ribuan dolar. Bahkan ada satu player, streamer juga dengan nama Riser Ninjas, yang mengaku sudah mengeluarkan uang lebih dari 100.000 US dollar di game ini. Dan akhirnya ngelihat berita kayak gini itu membuat saya jadi tidak terlalu merasa bersalah kalau borong game saat diskonan. Jadi saya ini termasuk player yang menikmati story dari sebuah game. Jadi nggak ada urgensi saya untuk beli yang Gold Edition atau Deluxe Edition. Jadi beli yang standar aja udah lebih dari cukup. Jadi begitu tamat ya udah selesai. Saya udah puas karena udah menyelesaikan ceritanya. Zaman dulu memang sempet tergila-gila sama game gratisan online, Dota, terus apalagi RF Online, terus Lineage 2, pokoknya banyak lah. Tapi seingat saya waktu itu hampir gak pernah sama sekali saya top up. Karena sekali lagi, main gamenya dengan uang terbatas dan pengennya adalah for fun. Artinya kalau nggak bisa main, ya udah berhenti aja. Kalau sampai saya nggak bisa main terus kepikiran, pengen main terus dan rela keluar duit lagi, itu namanya udah nggak sehat. Dan di situ saya udah langsung stop dan nggak dilanjutin. Tapi menahan diri dengan cara seperti itu cuma bisa karena saya nggak punya duit, bre. Nah, tinggal kamu nih yang di rumah. Kalau dibandingin sama mereka tadi, kamu ada di posisi yang mana? Apakah lebih parah dari mereka?